Assalamualaikum. Jumpa lagi ngopi bareng bersama Ujang Rawing. Masih Andum Kauro. Kali ini saya akan tanya jawab langsung dengan rekan-rekan. Silakan yang mau bertanya tentang apa. Mudah-mudahan Andum Kauro ini bisa menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Cuma sebelum bertanya, mungkin kita mau coba sharing dikit ya. Sharing dikit. Tadi kan sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Yang saya tangkap itu, menurut saya baik buruk itu ada dalam pikiran ya. Kita nggak tahu itu baik ataupun itu buruk kalau kita belum mengalami ataupun sudah mengalaminya. Contohlah misalnya kita beli tiket pesawat mau pergi ke Medan gitu ya kan. Kita udah beli jam 5 pagi, terus kita berangkat pagi-pagi, tiba-tiba macet di jalan. Sehingga kita datang terlambat sampai bandara, pesawatnya udah terbang. Sudah terbang, kita di dalam hati, waduh hari ini lagi kurang beruntung lah atau apes. Berarti kita kan nggak menerima gitu. Dan tiba-tiba kita lihat berita pesawatnya malah jatuh. Habis itu kita jadi bersyukur. Untung kita terlambat. Nah, saya pengen nanya, ada nggak ciri atau indikasi kalau kita udah menerima itu? Kalau ini saya jawab tentang baik dan keburukan ya. Baik dan buruk kalau yang sudah diterima dengan ikhlas sampai ke dasar, itu selalu akan membawa kepada tubuh kita dalam kejayaan. Tapi lain dengan tadi proses yang istilahnya beli tiket pesawat, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba pesawatnya jatuh. Itu bukan baik dan buruk, tapi itu adalah suatu kebenaran gitu ya. Kebenaran dengan benar itu beda. Benar saya mau pergi, tapi kebenaran belum tentu bersama kita. Nah itu. Nah waktu itu benar saya sudah mau berangkat, mau ke suatu tempat. Tapi memang secara kebenaran, ya, secara kebetulan kita tertinggal dan pesawat itu ternyata memang jatuh. Lah di situ kebenaran masih bersama kita, ya gitu. Makanya di pelajaran Andum Kauro, ya, selalu mohon supaya kebenaran itu selalu dekat dengan kita. Bagaimana caranya supaya kebenaran itu selalu dekat kita? Di apapun kita mau melakukan aktivitas suatu apapun, dari mulai keluar dari rumah, kita diwajibkan eling. Eling itu adalah ingat. Ya. Ingat kepada, mungkin kalau buat yang beragama, ya ingat kepada Tuhannya, atau misalkan secara orang dulu atau secara kejawen, cukup setiap mau aktivitas atau mau keluar, cukup dengan ingat dengan dirinya. Cukup sadar, kita tarik napas, baru kita mulai aktivitas. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut. Oke. Sampai di situ kita mengerti lah ya. Jadi prosesnya kebenaran ya. Kebenaran, biar selalu dekat dengan kebenaran. Nah, satu lagi nih. Tadi dalam proses menerima itu, kenapa kita harus ingat selalu bentuk diri kita sendiri, gambarnya itu? Kenapa nggak harus bentuk gambarnya tentang apa gitu, kita menerima apa gitu? Kenapa harus prosesnya kita menggambar diri kita sendiri gitu? Jadi gini, kenapa kita harus selalu ingat dengan diri kita? Dalam pemahaman kejawen, ingat dengan diri kita itu artinya kita ingat dengan jati diri kita. Selalu ingat bahwa jati diri kita ini adalah sebagian kecil dari ketuhanan, wakil Tuhan. Makanya setiap kita melakukan sesuatu, kalau kita sadar akan diri kita, termasuk menerima tadi, nanti kalau tubuh kita sudah bisa menerima semua, dari mulai hal kecil sampai hal besar, nanti semuanya akan menjadi berkah atau menjadi jaya
akan menjadi besar karena dari proses menerima. Tapi di dalam proses menerima jangan cuman kulit yang menerima atau jangan cuman mulut yang menerima, tetapi memang harus semua seluruh badan kita harus bisa menerimanya. Itulah pemberian Tuhan namanya. Itu yang dimaksud kenapa kita harus ingat dengan diri kita. Silakan. Oke, untuk sekarang sih cukup sekian dulu itu Bang. Nanti kita lanjut di lain waktu lagi. Ya cukup, mungkin kalau mudah-mudahan jawaban saya akan menjadi sebuah perkembangan buat kita semua, buat rekan-rekan. Semoga puas dengan jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.